Sementara itu pemirsa, sempat hilang beberapa bulan seorang gadis di Bantul, Yogyakarta ditemukan tinggal kerangka di dalam lemari. Korban dibunuh pacarnya dan untuk menghilangkan jejak pelaku simpan jasad korban di rumahnya. Jajaran Satreskrim Polres Bantul mengungkap kasus pembunuhan seorang gadis yang terjadi pada September tahun lalu. Polisi menangkap seorang pemuda pelaku pembunuhan yang tak lain adalah kekasih korban. Pengungkapan kasus berawal dari laporan warga terkait adanya seorang perempuan yang sudah lama tidak terlihat, tetapi motor dan ponselnya masih dipakai kekasihnya. Sementara keluarga mengaku masih berkomunikasi dengan korban lewat ponsel. Setelah diperiksa polisi, pelaku akhirnya mengakui bahwa dia membunuh korban sejak September lalu di rumah kontrakannya di Dusun Sabdodadi, Bantul. Untuk menutupi jejak, pelaku membawa jasad korban ke rumahnya dan disimpan di lemari selama 6 bulan hingga jadi kerangka. Kejadian pada tanggal 25 September 2024 atau tahun lalu, dan ketika membunuh dengan cara mencekik, takut atau panik yang akhirnya korban itu ditinggal begitu saja. Di sini pelaku statusnya ngontrak di rumah ini bersama keluarga. Di bulan November kontraknya habis, sudah bersih-bersih. Di bulan Desember, kurang lebih di bulan Desember, pelaku ini membawa korban ke arah Kaliurang, di mana waktu menemukan, ketika menemukan korban sudah tinggal kerangka. Yang di Kaliurang itu membersihkan tulang-tulang yang kemudian sama pelaku disimpan di rumahnya di Kretek. Menurut polisi, pelaku membunuh korban karena cekcok setelah korban memasak bakso goreng hingga gosong. Polisi juga menyatakan pelaku mengelabui keluarga korban dengan mengaktifkan nomor ponsel korban agar terkesan korban masih hidup. Kini pelaku dijerat pasal pembunuhan dengan ancaman 15 tahun penjara. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. Erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Flores Timur NTT menelan korban. 2 warga menderita luka bakar akibat abu panas dari Gunung Lewotobi laki-laki. Dua warga terluka akibat terkena abu panas dari Gunung Lewotobi laki-laki yang erupsi pada Kamis dini hari. Yakni Hendrikus Huta berusia 52 tahun dan Willy Wardus Toda Boli 70 tahun. Kedua korban dibawa ke puskesmas Lewolaga untuk mendapatkan perawatan medis. Hingga saat ini aktivitas Gunung Lewotobi laki-laki masih tinggi dengan status berada pada level 4. Tadi malam ada katanya 2 orang. Itu Jadi sekarang masih di rumah sakit. Itu karena apa? Kena lahar panas. Iya, lahar panas. Desa sini, warga desa. Iya, warga sini ada 2 orang. 2 orang ya. Pemirsa, ribuan pemudik mulai tiba di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Para penumpang memilih mudik lebih awal atau jauh hari sebelum Lebaran karena dikarenakan mengantisipasi kepadatan penumpang saat mendekati Lebaran. Seperti inilah suasana kedatangan penumpang dari kapal feri yang bersandar di Gapura Surya Nusantara, Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur pada Jumat sore. Kapal yang mengangkut penumpang asal Balikpapan ini tiba di Pelabuhan Tanjung Perak dengan membawa ribuan pemudik yang hendak menuju berbagai wilayah di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Dodit, salah satu pemudik dengan tujuan Semarang, mengaku memilih mudik lebih awal karena ingin menikmati puasa dan Lebaran bersama keluarga lebih lama. Nyaman. Penumpangnya gimana? Berjubel atau gimana? Ya, namanya mau Lebaran. Iya, berjubel. Berapa hari Pak di kapal? Kapal hari kemarin 19 jam. 19 jam. Ya. Di dalam kapal bagaimana Pak waktu itu Pak? Aman. Nggak ada barang-barang yang hilang, nggak ada ya? Alhamdulillah nggak ada ini. Dari mana? Dari Balikpapan. Berapa hari perjalanan Pak? 2 hari 3 malam. 2 hari 3 malam. Gimana Pak di dalam kapal Pak? Aman. Nyaman ya? Dapat tiketnya susah nggak Pak? Beli tiketnya susah nggak? Enggak. Dari data 20 Maret 2025, jumlah penumpang yang turun di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya sebanyak 28.731 penumpang.
Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafi'i, iNews melaporkan. Pemirsa, volume penumpang di stasiun Pasar Senen juga terpantau melonjak di 8 hari jelang Idul Fitri. Pemudik memilih pulang kampung lebih awal untuk menghindari kepadatan saat puncak arus mudik Lebaran nanti. Daob 1 Jakarta setidaknya mencatat sebanyak 25.000 lebih calon penumpang yang akan diberangkatkan melalui stasiun Pasar Senen hari ini. Mayoritas penumpang yang melakukan keberangkatan hari ini meliputi beberapa kota tujuan, yakni Yogyakarta, Semarang, dan Surabaya. Jumlah penumpang diprediksi semakin meningkat hingga puncak arus mudik Lebaran 2025 yang jatuh pada tanggal 28 hingga 29 Maret mendatang. Sementara itu pemirsa, Selasar keberangkatan Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten juga ramai oleh pemudik yang berangkat lebih awal. Hari ini tercatat 973 pesawat yang dioperasikan dengan total 131.000 penumpang. Jumlah ini meningkat 11% dibandingkan periode hari normal yang hanya mencapai 120 hingga 125.000 penumpang. Diperkirakan jumlah penumpang akan mencapai 3,6 juta dan jumlahnya akan meningkat 7,9% dibandingkan tahun 2024. Puncak arus mudik sendiri diprediksi terjadi pada tanggal 28 Maret 2025 dengan total 191.000 penumpang dalam sehari. Ratusan kendaraan juga masih memadati Pelabuhan Merak, Banten. Pemudik memilih mudik lebih awal untuk menghindari kemacetan panjang. Sejak Jumat hingga Sabtu pagi ini pemirsa, pemudik kendaraan roda 4 terus memadati 7 dermaga yang ada di Pelabuhan Merak, Banten. Satlantas Polres Cilegon juga mendirikan 8 pos pengamanan berkoordinasi dengan pihak ASDP dan pihak kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan atau KSOP. Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimanakah suasana warga yang akan melakukan mudik lebih awal, pemirsa, kita terhubung dengan rekan-rekan kami. Ada Indra Setiabudi di Stasiun Pasar Senen, Hardi Tambayong di Stasiun Surabaya Gubeng, di Labi Aulia di Bandar Soekarno-Hatta, dan Iskandar Nasution di Pelabuhan Merak, Banten. Kita terlebih dahulu pemirsa akan menyapa Indra Setiabudi terlebih dahulu langsung dari Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Halo, selamat siang. Rekan Indra, seperti apakah kondisi stasiun Pasar Senen kali ini, apakah semakin siang semakin ramai di sana? Ya, selamat siang Pram dan juga pemirsa, benar sekali makin siang semakin ramai Pram, karena jam kurang lebih 15 menit lagi ini kereta jurusan Tegal maupun juga kereta jurusan Malang ini akan diberangkatkan Pram, sehingga masyarakat sudah menunggu sejak tadi pagi hingga saat ini untuk melakukan keberangkatan pada pagi hari ini. Yang mana perlu diketahui Pram dan juga pemirsa bahwa setidaknya Daob 1 Jakarta menyediakan 1.032.000 tiket ataupun 1.032 seat. Ini sudah laku sebanyak 600.000 lebih Pram, yang mana ini menaik peningkatan okupansi sebesar 67% Pram. Dan kalau kita ukur per harinya Pram, untuk hari ini saja ini setidaknya stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat memberangkatkan 25.000 lebih dari stasiun Pasar Senen, sementara 21.000 lebih dari stasiun Gambir, yang mana ini terus meningkat Pram, dikarenakan meskipun memang masih kurang lebih 8 hari lagi yang biasanya mereka melakukan kegiatan berwisata maupun juga bermudik ke kampung halaman menjadi suatu fenomena tahunan yang perlu mereka sering mereka melakukan Pram. Dan dapat kami informasikan juga bahwa stasiun Pasar Senen ini menjadi pusat dari masyarakat yang ingin melakukan kegiatan berpergian ke Pulau Jawa Pram, dikarenakan memang stasiun Senen ini melayani sejumlah perjalanan yang cukup strategis, seperti salah satu tempat di Surabaya, Pasar Turi, maupun juga di Kutu Arjo, Kebumen, dan juga Bandung, maupun juga Purwokerto, Malang, Surabaya, dan menjadi tempat selalu menjadi mayoritas masyarakat untuk melakukan perjalanan dari stasiun Pasar Senen Pram.
Dan kami juga melihat dari layanan semua penjagaan sini juga cukup sudah maksimal sekali, Pram, sehingga masyarakat yang masih menunggu ini merasa aman maupun juga terasa nyaman dikarenakan di sini terkait tempat tunggu ini ditambah lagi untuk meningkatkan pelayanan dari Daob 1 Jakarta sendiri. Dan kalau kita informasikan, Pram dan juga pemirsa, bahwa rata-rata mayoritas masyarakat melakukan kegiatan bermudik pada hari ini dikarenakan lantaran untuk menghindari kepadatan di puncak arus mudik Lebaran yang akan dijadwalkan mulai tanggal 27, 28, 29 Maret 2024, yang mana ini menjadi perhatian bagi masyarakat yang ingin melakukan kegiatan arus mudik pada tahun 2025 ini. Dipastikan kondisi dalam keadaan sehat dan pastikan barang bawaan Anda tetap dalam kondisi dalam genggaman Anda. Begitu, Pram, balik Anda. Baik, dari stasiun Pasar Senen kita tahan dulu sebentar. Indra, kita akan bergeser ke stasiun Surabaya Gubeng. Ada rekan kami Hari Tambayong di sana. Halo, selamat siang rekan Hari, seperti apa kondisi stasiun Surabaya saat ini? Ini terpantau sudah mulai ramai dan beberapa penumpang juga mulai berdatangan untuk pergi ke tujuan mudik mereka. Sementara jumlah pemudik yang memilih pulang kampung ini memang lebih awal ini, karena beralasan ingin menghindari kepadatan, kemudian ingin bertemu dengan keluarga di sana lebih awal. Kemudian beratan penumpang pada pagi ini mulai tampak meskipun belum memasuki masa puncak ya kan, dengan H-8 ini masih belum ada lonjakan penumpang yang cukup signifikan. Namun dimungkinkan nanti akan mendekati H-3 atau H-2 itu akan penumpang akan melonjak. Sementara sebanyak 571.000 lebih tiket khusus untuk arus mudik periode Maret sampai dengan 11 April mendatang sudah 50% yang terpesan oleh pembeli atau pelanggan. Saat ini memang beberapa penumpang jarak jauh ke Jakarta, kemudian Yogyakarta, kemudian di beberapa Bandung misalnya itu juga sudah tampak favorit mereka untuk pulang kampung pada hari ini. Itu berapa? Sementara di Daob 8 Surabaya sendiri masa angkutan mudik Lebaran tahun 2024 ini juga diperkirakan nanti akan melonjak di H-2 yang saya sebutkan seperti itu tadi. Kemudian perang sebanyak 36.000 pelanggan hari Sabtu hari ini menggunakan moda kereta api di Daob 8 Surabaya. Kemudian jumlah tersebut sebanyak 17.000 lebih yang saat sudah berangkat menuju ke daerah masing-masing. Itu Bang dari stasiun Gubeng. Oke, rekan Hari dari Surabaya, pemirsa, kita akan beralih kembali, pemirsa, bergeser ke Tangerang, Banten, tepatnya di Bandara Soekarno-Hatta. Ada rekan kami Dilami Aulia. Ya, Dilami, seperti apa kondisi bandara saat ini? Jika di beberapa stasiun sudah mulai ramai, apakah bandara juga mulai ramai pada hari ini? Ya, Pram, pantauan kami di selasar keberangkatan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada siang hari ini memang terpantau ramai oleh para pemudik yang memang sengaja untuk mudik lebih awal untuk merayakan Idul Fitri bersama dengan sanak keluarga di kampung halaman. Dan dari pantauan kami ini per data hari ini ada kiranya 973 pesawat yang dioperasionalkan, baik itu untuk keberangkatan maupun kedatangan, dengan total 131.000 penumpang. Ini artinya kenaikan penumpang sekitar 11% dibandingkan periode normalnya, di mana kalau untuk periode normal, Pram, ini hanya berkisar 120.000 hingga 125.000 penumpang. Kemudian pada periode arus mudik dan juga arus balik 2025 ini tertanggal 21 Maret 2025 hingga ke 11 April 2025 atau tepatnya 22 hari, ini diprediksi akan mencapai 3,6 juta penumpang yang menggunakan pesawat begitu ya. Dan ini tingkat kenaikannya sekitar 7,9% dibandingkan pada tahun 2024, dan puncaknya untuk periode arus mudik akan terjadi pada tanggal 28 Maret 2025 di mana akan ada, Pram, 191.000 penumpang. Ini tentu membludak sekali begitu ya. Dan juga kalau untuk lonjakan sendiri ini akan terjadi di
keberangkatan pesawat domestik dan juga untuk internasional, sehingga dari pihak maskapai sendiri sudah menambahkan kiranya 667 pesawat untuk dioperasionalkan. Dan untuk destinasi favorit Pram ini juga untuk domestik begitu ya, ada di Kuala Namu, Surabaya dan juga Denpasar. Kalau untuk di internasional ada Singapura, Kuala Lumpur hingga Jeddah. Dan Pram dan juga pemirsa, tadi saya juga sempat bertanya begitu kepada para pemudik mengapa mudik lebih awal. Mereka mengungkapkan dari segi harga, ini kalau jauh-jauh hari sebelum H-1 atau H-2, ini tentu harganya akan jauh lebih murah dibandingkan saat H-1. Ini tentu harganya akan meningkat pesat begitu. Kembali kepada Anda, Pram. Baik, Dilamin, dari jalur udara pemirsa kita akan bergeser ke jalur laut. Ada rekan kami Iskandar Nasution di Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten. Selamat siang rekan Iskandar, kalau dari pantauan Anda apakah sudah ada di Pelabuhan Merak yang akan melakukan mudik lebih awal pada hari ini? Ya, selamat siang Pram dan pemirsa. Dapat informasikan saya saat ini tengah berada di jalur flyover di Cikuasa Atas. Beberapa waktu yang lalu memang di tempat ini dilakukan drying system karena untuk mengantisipasi kemacetan memasuki dermaga Pelabuhan Merak. Kebanyakan memang kendaraan yang melintasi ini adalah kendaraan truk sumbu 3 karena mengingat per tanggal 24 Maret nanti akan dilakukan penyetopan kendaraan dan akan dialihkan ke Pelabuhan Ciwandan. Nah, untuk Pelabuhan Ciwandan sendiri saat ini sudah beroperasi 2 dermaga dan sudah memberangkatkan beberapa ratus kendaraan yang untuk menuju ke Pulau Sumatera. Dapat informasikan juga Polres Cilegon sendiri melalui Satuan Lalu Lintas telah mengupayakan pengaturan lalu lintas dengan mengoptimalkan dengan menyiapkan 8 pos dan 30 personil yang disiapkan di tiap titik lokasi yang kemungkinan akan terjadi kemacetan. Demikian, Pram. Baik, terima kasih banyak laporannya langsung dari Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten, dan seluruh teman-teman dari sejumlah titik stasiun, bandara, dan juga pelabuhan di tanah air. Terima kasih dan selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, sejumlah sopir bus diperiksa kesehatannya di Terminal Polres Pelawat, Kota Tangerang, Banten. Pemeriksaan urin dan darah ini untuk mengetahui kadar narkoba dalam tubuh dan memastikan kondisi kesehatan sopir bus guna mencegah kecelakaan saat mudik lebaran. Dari hasil pemeriksaan, para sopir bus dinyatakan sehat dan bebas narkoba. Selain itu, petugas juga memeriksa alat keselamatan penumpang di dalam bus, kondisi mesin dan ban hingga surat perjalanan awak bus. Dalam kesempatan ini, pemudik juga mendapatkan pelayanan pemeriksaan kesehatan secara gratis. Berapa yang ada pengecekan kendaraan dan penumpang yang akan mulai mudik di tanggal hari ini. Kami bekerja sama dengan jajaran Polres Metro Tangerang, kemudian Dinas Perhubungan, kemudian Kesbangpol, BNN Kota Tangerang, dan Jasa Raja serta Terminal Polres Pelawat. Semuanya sudah dalam kondisi yang terintegrasi. Mereka sudah on stake dimulai dari pemeriksaan kesehatan, sampai dengan pemeriksaan kendaraan itu sendiri, sampai dengan pemeriksaan penumpang maupun supirnya. Ya, pemirsa, Polda Metro Jaya bersama TNI dan Pemprov DKI menggelar apel gelar pasukan operasi ketupat 2025 di Silang Monas, Gambir, Jakarta Pusat. Total operasi ini terpusat melibatkan 164.000 lebih personil se-Indonesia. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto memimpin apel pasukan operasi ketupat 2025 di Silang Monas, Gambir, Jakarta. Apel ini bertujuan untuk memastikan kesiapan personel dan sarana prasarana serta memperkuat sinergitas dengan stakeholder terkait. Kesempatan ini juga kami sudah menyiapkan pos-pos secara terpadu yang jumlahnya ada 100. Dan kami juga kemarin dalam rakor saya katakan jangan eksklusif, posnya pos kita bersama. Ya. Mudah-mudahan di mana ada polisi, di situ ada TNI, di situ ada Satpol PP. Kalau ada kebutuhan masyarakat yang mendadak, masalah kesehatan, di situ ada dinas kesehatan. Sehingga terpadu, ada hal-hal yang sifatnya ditanggulangi bersama, ada bencana, ya mari kita sama-sama bergotong royong untuk
melakukan emergency intervention atau keadaan tanggap darurat secara bersama-sama, dan ini sudah dibuktikan. Operasi Ketupat 2025 merupakan kegiatan pengamanan mudik dan perayaan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah dengan melibatkan 164.000 lebih personel TNI, Polri, Kamtibnas, dan dinas lainnya se-Indonesia. Operasi Ketupat digelar mulai dari tanggal 24 Maret hingga 8 April 2025. Guna memberikan rasa aman dan nyaman bagi para pemudik, Polri juga telah membangun 100 posko di rute jalur mudik yang akan diisi oleh petugas gabungan TNI Polri dan petugas Pemda setempat. Dari Jakarta, Ranisa Jaya, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya. Lebih dari 6.000 kendaraan pagi ini melintas di ruas tol Cikampek Utama meninggalkan kota Jakarta. Sepekan menuju Idul Fitri, banyak masyarakat memilih mudik lebih awal. Lebih dari 6.000 kendaraan terdiri dari kendaraan pribadi dan bus antar kota tinggalkan kota Jakarta. Sepekan menuju Lebaran, volume kendaraan di ruas tol Cikampek Utama mulai meningkat. Intensitas kendaraan yang melintas hari ini mulai ramai, namun kondisi lalu lintas terpantau lancar. Jasa Marga memprediksi puncak arus mudik terjadi 28 Maret, di mana rekayasa lalu lintas seperti one way dan kontraflow juga akan diberlakukan situasional. Sementara di tol Jakarta Cikampek, kilometer 57, volume kendaraan mengalami peningkatan. Lalu lintas ramai didominasi oleh kendaraan pribadi yang mengarah ke gerbang tol Cikatama tujuan Jawa Barat dan juga Jawa Tengah. Meski arus lalu lintas ramai, kendaraan bisa melaju dengan kecepatan 80 hingga 90 km per jam. Mayoritas pemudik pun yang berangkat hari ini untuk menghindari kemacetan. Diskon tarif tol sebesar 20% juga nantinya akan diberikan pada tanggal 24 hingga 28 Maret 2025. Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimanakah suasana warga yang melakukan mudik lebih awal hari ini, pemirsa, kita terhubung dengan rekan kami Hadisti Arifah langsung dari gerbang tol Cikampek Utama dan rekan kami Rudi Setiawan di tol Jakarta Cikampek kilometer 57. Namun terlebih dahulu kita ke Hadisti terlebih dahulu. Hadisti, seperti apakah kondisi gerbang tol Cikatama jika tadi pagi sudah mulai ramai, apakah siang ini semakin ramai di sana? Ya, selamat siang Pram dan juga pemirsa. Untuk kondisi lalu lintas terkini di ruas tol Cikampek Utama terpantau ramai lancar. Tidak ada terlihat ketersendatan, kepadatan ataupun juga kemacetan di ruas tol ini. Bahkan kalau kami memantau, kendaraan yang melintas ini dapat melaju hingga batas kecepatan maksimal. Pram dan juga pemirsa, ini menjelang Lebaran masih terhitung 9 hari lagi. Namun tampaknya masyarakat Jakarta dan juga sekitarnya ini sudah memulai melakukan perjalanan mudik lebih awal. Berdasarkan data dari Jasa Marga, terhitung sejak pukul 6 pagi tadi hingga saat ini sudah lebih dari 9.000 kendaraan yang meninggalkan Jakarta melewati gerbang tol Cikampek Utama menuju ke arah Palimanan. Dan kalau kami perhatikan beberapa hari ataupun juga beberapa waktu, ini ada waktu-waktu yang menjadi favorit bagi para pemudik melakukan perjalanan, yakni pada pagi hari sekitar pukul 7 pagi hingga pukul 10 pagi, kemudian juga pada malam hari yakni pada pukul 9 malam hingga pukul 11 malam. Artinya pada waktu-waktu tersebut intensitas dan juga volume kendaraan ini mengalami peningkatan. Dan adapun dari Jasa Marga ini memprediksi puncak arus mudik akan terjadi pada tanggal 28 Maret 2025 ini. Dan adapun gerbang tol ini yang diprediksi mengalami kepadatan diantaranya adalah gerbang tol Cikatama, gerbang tol Kalihurip, kemudian gerbang tol Ciawi dan juga Cikupa. Dan untuk mengantisipasi kepadatan yang mungkin akan terjadi, pihak Jasa Marga bersama kepolisian akan menerapkan sejumlah rekayasa lalu lintas, diantaranya adalah one way dan juga kontraflow. Namun keduanya ini bersifat situasional, artinya akan diberlakukan apabila volume kendaraan dan juga intensitas kendaraan ini mengalami kepadatan dan juga meningkat. Dan ada kabar baik juga bagi Anda pemirsa yang akan melakukan perjalanan mudik di periode Lebaran 2025 ini, akan
akan ada diberlakukan tarif tol sebesar diskon tarif tol maksud kami sebesar 20% yang akan diberlakukan pada tanggal 24 Maret hingga 28 Maret nanti. Ini berlaku di sejumlah gerbang tol. Salah satunya adalah yang melakukan perjalanan menerus dari gerbang tol Cikatama menuju ke gerbang tol Kali Kangkung Semarang. Namun tetap dihimbau ini dari pihak Jasa Marga dan juga kepolisian untuk memastikan saldo e-tol Anda dalam jumlah yang cukup. Kemudian juga yang menjadi prioritas adalah keselamatan Anda. Berkendaralah dengan baik, hati-hati, pastikan fisik dan juga kesehatan Anda baik, kemudian juga kendaraan dalam keadaan yang prima, tidak ada gangguan ataupun juga kendala, dan apabila merasa kelelahan dan juga mengantuk ini dihimbau untuk berhenti di rest area yang tersedia karena sangat dilarang untuk berhenti di bahu jalan, mengingat hal itu berbahaya bagi Anda, kemudian bagi penumpang dan juga pengendara lainnya. Pram. Baik, Adisti Arifah langsung dari Tol Cikampek Utama. Saatnya kita bergeser pemirsa ke Tol Jakarta Cikampek. Ada rekan kami Rudi Setiawan di sana. Rekan Rudi, kalau di Cikampek Utama masih ramai lancar, bagaimana dengan lokasi Anda melaporkan pada siang hari ini? Ya, Pram. Dan pemirsa, selamat siang. Kami informasikan untuk di lokasi saya berada ini persis di kilometer 57. Volume kendaraan sejak pagi hari sampai siang ini masih terus mengalami peningkatan. Kendaraan terus ramai didominasi oleh kendaraan pribadi maupun kendaraan bus. Namun ada beberapa juga masih banyak terlihat terpantau kendaraan-kendaraan truk yang masih melintas. Dapat kami informasikan untuk di jalur rest area sendiri merupakan tempat peristirahatan di mana pemudik yang saat ini masih maju untuk mengarah ke arah timur itu bisa mendapatkan tempat-tempat yang sudah disediakan oleh petugas di area parkir. Ya, Pram, dapat kami informasikan juga bahwa ratusan kendaraan sejak memang siang ini yang datang dari arah Jakarta yang menuju ke arah Cikampek, yang menuju gerbang tol Cikatama, di mana saat ini bisa dipacu kendaraan bisa mencapai 80 km hingga 90 km per jamnya. Kemudian juga kami informasikan untuk di rest area kilometer 57 juga terdapat di sini ada pos pengamanan yang mana di sini merupakan pos yang setiap tahunnya didirikan ini untuk pemantauan arus mudik yang untuk memantau seluruh yang ada di Jawa Barat. Namun untuk pos pengamanan di sini masih dalam tahap kelengkapan, di mana belum ada petugas yang saya melihat ini belum ada petugas yang berjaga. Diketahui bahwa untuk pos pengamanan ini merupakan untuk titik pengamanan atau pemantauan CCTV yang berada di Jawa Barat. Kemudian juga untuk para pemudik diketahui bahwa untuk pada Sabtu siang ini kebanyakan mayoritas para pemudik yang dari arah Jakarta menuju timur atau menuju Jawa Barat, Cirebon maupun Jawa Tengah terlihat banyak yang mulai memasuki rest area di mana mereka memanfaatkan untuk sholat siang atau sholat zuhur. Ya, kemudian juga untuk area parkir juga di sini memang sampai saat ini belum terlihat dibatasi karena memang kondisinya masih dalam keadaan masih normal. Ya, demikian Pram yang untuk sementara yang dapat kami laporkan dari kilometer rest area kilometer 57. Baik, terima kasih banyak Rudi Setiawan, dan tadi sebelumnya rekan kami Adisti Arifah dari sejumlah titik arus mudik Lebaran 2025. Terima kasih dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, sepekan menjelang Lebaran Idul Fitri, gelombang arus mudik di Pelabuhan Nusantara, Kota Parepare, Sulawesi Selatan terus melonjak. Ribuan pemudik asal Kalimantan kembali membanjiri dermaga pelabuhan pada Sabtu dini hari tadi. Beginilah kepadatan penumpang kapal di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare, Sulawesi Selatan terus mengalami lonjakan sejak beberapa hari terakhir. Sabtu dini hari tadi, sebanyak 2.300 pemudik asal Kalimantan kembali tiba di dermaga Pelabuhan Nusantara Kota Parepare dengan menggunakan KM Bukit Siguntang milik PT Pelni. Kepadatan terjadi saat penumpang kapal turun dari tangga kapal. Untuk menghindari penumpukan penumpang, sejumlah personel pengamanan berjaga untuk mengatur turunnya penumpang yang turun. Pak, untuk puncaknya ini kapan kira-kira Pak?
Sebenarnya malam ini 2.300 orang yang turun ini. Berikutnya mungkin nanti hari Senin juga itu cukup banyak juga di Senin. Senin ya selama 2-3 hari inilah. Lonjakan penumpang kapal pada arus mudik Lebaran di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare diprediksi akan terus terjadi pada minggu terakhir jelang Lebaran Idul Fitri nanti. Dari Parepare, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Pemirsa, persiapan jelang masa arus mudik dikebut pihak PT Jasa Marga. Sejumlah ruas tol baru dibuka dan dilakukan pengecekan uji coba sebelum sepenuhnya digunakan oleh para pengguna jalan nanti. Jalan tol fungsional segmen Prambanan Taman Martani akan dibuka sepanjang 6,7 km. Selama dibuka secara fungsional mulai dari pagi hingga sore, pengguna jalan tidak dikenakan tarif saat melintas. Monitoring dan evaluasi kesiapan jalur mudik Jogja Solo hingga kini terus dilakukan Ditlantas Polda DIY dan PT Jasa Marga. Kegiatan pembukaan tol tanggal 24 itu nanti kan kita akan ada 2 titik, Pak. 2 titik, yang pertama titik di arah Klaten dan Prambanan. Pertama di Klaten, di perbatasan antara Klaten dan Prambanan. Kemudian SDA 22,3. Kemudian kami juga akan nanti ada seremoni di Prambanan, Pak. Dan juga nanti kami ada 3 titik. Yang terakhir titiknya di Pusuna Linipan nantinya. Selain QR Code, Direktorat Lalu Lintas Polda DIY juga menyiapkan skema roundabout atau bundaran di exit bawah tol Taman Martani guna mengantisipasi kepadatan kendaraan. Ini kita melaksanakan pemeriksaan akhir bersama dengan teman-teman Jasa Marga. Juga ada tadi ada di dari Sub Sleman Provinsi memastikan kesiapan jalur tol fungsional Taman Martani. Sementara itu, PT Jasa Marga membuka tol Probolinggo-Banyuwangi di Probolinggo secara fungsional sepanjang 23 km secara gratis. Kegiatan ini dilakukan untuk memperlancar dan antisipasi kemacetan di mudik Lebaran tahun ini. Pemudik bisa menikmati fasilitas tol sepanjang 23 km gratis dari tanggal 24 Maret hingga 8 April 2025, mulai dari jam 6 pagi hingga 4 sore. Kebetulan ini kita mau coba bawa anak-anak untuk ke Bali. Alhamdulillah dari perjalanan dari Serang sampai dari Serang Banten sampai sekarang di mana? Probolinggo nih ya? Probolinggo itu alhamdulillah tidak ada kemacetan apapun. Dan lancar jaya, alhamdulillah petugas-petugas kepolisiannya siaga terus di tiap-tiap titik dan alhamdulillah juga nggak ada benar-benar sama sekali macet. Meski gratis, pemudik tetap melakukan tapping dengan kartu tol agar bisa masuk ke dalam jalan tol. Namun tidak mengurangi saldo tol pengguna jalan. Karena sifatnya fungsional dan belum rampung total, pengguna jalan diharapkan tetap berhati-hati saat berkendara. Karena sifatnya fungsional dan belum rampung secara total, para pengguna jalan diharapkan tetap berhati-hati dan mengamati rambu-rambu di jalan tol untuk menghindari kecelakaan. Tim Liputan, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, PLN jamin pelayanan di stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU di Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta siap digunakan. Hal ini untuk memastikan pemudik yang menggunakan mobil listrik merasa aman dan nyaman selama perjalanan. Jelang arus mudik Lebaran, Menteri SDM Bahlil Lahadalia dan Direktur Utama PT PLN Persero, Darmawan Prasojo, meninjau kesiapan stasiun pengisian kendaraan listrik umum SPKLU. Salah satunya di rest area kilometer 379A Tol Batang, Kabupaten Jawa Tengah yang siap melayani pemudik bermobil listrik 24 jam. Khusus wilayah Jawa Tengah dan DIY, PLN menambah jumlah SPKLU 6 kali lipat. Kini sebanyak 307 unit SPKLU tersebar di 215 lokasi di Jawa Tengah dan DIY. PLN juga menyediakan petugas siaga 24 jam membantu pemudik. Saya jamin kepada saudara-saudara saya, masyarakat yang melakukan mudik dengan memakai kendaraan listrik tidak perlu ragu karena ada 307 stasiun yang bisa kalian pakai untuk di Jawa Tengah dan jaraknya per 20 km di sekitar tol. Sekitar LPG, dari sisi BBM, dari sisi listrik,
maupun ketersediaan stok bahan bakar PLN, alhamdulillah aman, clear di atas 20 hari. Hari raya kita kan tinggal 10 hari. Ya. Dan harapan kami itu saja para saudara-saudara kita yang mudik menggunakan mobil listrik bisa menikmati waktu bersamaan bersama keluarga, penuh kebahagiaan, dengan catatan bahwa insya Allah lancar, di mana jumlah SPKLU yang tahun lalu jarak antara satu dengan satu tempat yang lain adalah sekitar 40 km. Untuk tahun ini sudah kami turunkan hanya menjadi 20 km. Para pengguna mobil listrik mengaku saat ini pelayanan di SPKLU semakin banyak dan baik. Penggunaan mobil listrik untuk mudik dinilai sangat hemat dan lebih nyaman. Secara nasional, hingga saat ini PLN bersama mitra telah menyediakan total 3.558 unit SPKLU yang tersebar di 2.412 titik strategis di seluruh tanah air. Untuk memudahkan pengguna, PLN juga menyediakan fitur trip planner yang akan membantu menemukan lokasi SPKLU terdekat. Dari Batang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat sidang Kabinet Persiapan Idul Fitri 1446 Hijriah di Istana Kepresidenan Jakarta. Rapat diikuti oleh seluruh Menteri Kabinet Merah Putih. Dalam kesempatan ini, Presiden mengaku terkesan dengan kebijakan yang dikeluarkan para menterinya selama bulan Ramadan, terutama mengenai pasokan dan harga pangan yang terkendali selama Ramadan. Presiden juga menyebut capaian pemerintah saat ini merupakan hasil kerja keras semua pihak. Terus terang aja sangat terkesan dengan banyaknya kebijakan yang bisa kita keluarkan dalam waktu singkat. Dan ini karena kerja keras para menteri, para wakil menteri, para kepala badan. Saudara-saudara, salah satu yang utama yang harus saya sampaikan adalah bahwa di saat bulan-bulan ini, apalagi menjelang Ramadan dan Idul Fitri, kondisi pangan kita aman, kondisi pangan kita cukup terkendali. Jokowi dan Puan Maharani menghadiri acara buka puasa bersama. Presiden ke-7 Republik Indonesia dan Ketua DPP PDI Perjuangan ini bahkan satu meja. Pertemuan antara Presiden ke-7 Joko Widodo dengan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani terjadi saat acara buka puasa bersama di kantor DPP Partai Nasdem di Menteng, Jakarta Pusat. Keduanya datang atas undangan buka puasa bersama oleh Ketua DPP Partai Nasdem, Surya Paloh. Keduanya juga berada di satu meja yang sama. Selama lebih dari 1 jam, Jokowi dan Puan bertemu dalam acara ini. Lama tidak bertemu, baik dengan Ibu Puan Maharani, dengan Bapak Surya Paloh. Jadi ya ini berbuka puasa sambil silaturahmi, berbicara. Semua dibicarakan, terutama makanan yang disajikan. Hubungannya memang hangat betul, memang hangat, dengan Mbak Puan hangat. Kalau dengan Ibu Megawati? Dengan Ibu apakah nantinya akan pertemuan dengan Ibu Megawati setelah Mbak Puan? Ya belum, tapi akan apa ya? Ke depan saya kira akan baik-baik saja. Jokowi dan Pak Surya Paloh menanyakan RUU TNI yang kemarin baru disahkan itu seperti apa. Jadi saya sebagai Ketua DPR kemudian menyampaikan bahwa ada 3 pasal yang kemudian direvisi, yaitu pasal 7, pasal 47 dan 53, hanya 3 hal tersebut yang direvisi. Dalam acara buka bersama ini juga hadir Gubernur Jakarta Pramono Anung serta beberapa tokoh politik lainnya. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.
Pemirsa, jurnalis Tempo yang merupakan reporter Desk Politik Bocor Alus mendapatkan teror dari orang yang tak dikenal. Ia mendapatkan sebuah paket berisi kepala babi tanpa telinga yang dikirim ke kantor Tempo di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Buka langsung nggak? Buka nggak? Apa ya? Inilah sebuah paket yang ditujukan untuk jurnalis Tempo Francisca Kristi Rosana atau yang dikenal dengan Cica, reporter Desk Politik Bocor Alus. Paket diterima di kantor Tempo di Jalan Palmerah Barat, Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Sebelum dibuka, tercium bau menyengat dari paket tersebut. Daging. Kepala babi kan? Iya. Bersama jurnalis Tempo lainnya, Cica pun memutuskan membawa paket keluar gedung yang ternyata setelah dibuka berisi kepala babi tanpa telinga. Paket diterima oleh security pada hari Rabu dan baru dibuka oleh Cica pada Kamis sore. Diduga kuat paket dikirimkan sebagai bentuk teror kebebasan pers. Dari informasi Satpam yang menerima paket tersebut, paket itu diterima mereka pada pukul 16.15 waktu Indonesia Barat, hari Rabu, tanggal 19 Maret 2025. Itu dikirim oleh seorang kurir yang mengenakan helm satu aplikasi online pada pukul tersebut, dan dia memakai sepeda motor. Dia hanya membawa satu paket itu dan kemudian pergi setelah Satpam menerimanya. Tidak ada kecurigaan sama sekali karena tiap hari ada banyak paket yang dikirim dan diterima oleh karyawan di Tempo. Kami menyayangkan apa yang terjadi hari ini karena bagaimanapun pengiriman paket tanpa pengirim dan itu adalah kepala satwa itu sangat meresahkan, dan ini satu bentuk teror kepada Tempo secara keseluruhan karena kami tidak pernah memesan atau Cica tidak pernah memesan kepala babi itu. Sementara itu, salah satu jurnalis Tempo mengungkapkan kondisi terkini dari Cica usai menerima teror kepala babi. Halo guys, banyak yang nanya kan gimana kondisi Cica setelah menerima kepala babi. Ya, nih kepala babinya tuh sudah dimasak nih di sini. Harusnya kan? Daging nih, biar bisa sekalian dimasak. Kecewa sih. Kecewa, karena cuma kepala doang. Ya harusnya bisa jadi sate Bocor Alus, bukan satean Jawa. Ya itu ya kabar Cica ya, kami baik-baik saja, terutama Cica oke-oke aja. Atas peristiwa ini, pihak Tempo masih berdiskusi dan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk melakukan langkah selanjutnya. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi dan Menteri Hukum Supratman Andi Aktas merespon teror kepala babi ke jurnalis Tempo. Menurut Hasan Nasbi, isu kepala babi yang dikirimkan ke jurnalis jangan dibesar-besarkan. Sementara Menteri Hukum menyerahkan sepenuhnya kasus ini kepada penegak hukum. Nah, udah dimasak aja. Kalau kepala babi mau dimasak aja. Ada juga anggapan jadi ancaman pembunuhan begitu Pak? Gimana Pak responnya Pak? Enggak lah, saya lihat dari media sosialnya Francisca yang wartawan Tempo itu, dia justru minta dikirimin daging babi. Itu kan semacam jokes aja Pak? Iya, sama artinya dia nggak terancam kan? Buktinya dia bisa bercanda, kirimin daging babi dong katanya. Tapi artinya sudah diajukan ke Dewan. Iya kan, ini kan nggak tahu, ini kan problem mereka dengan entah siapa yang ngirim. Buat saya nggak bisa kita tanggapi apa-apa ini. Problem mereka entah dengan siapa yang ngirim, apakah itu beneran seperti itu atau cuman jokes, karena saya lihat juga mereka menanggapinya dengan jokes. Gitu. Jadi menurut saya nggak usah dibesar-besarkan. Ya. Tapi komitmen soal kebebasan pers di era Pak Prabowo ini tetap. Ada yang dihalang-halangi bikin berita nggak? Tanggapan sedikit, kantor Tempo ini dikirim kepala babi, Pak. Waduh, itu bukan ya diminta kepada aparat penegak hukum. Jelas melanggar ini udah kebebasan pers atau seperti ancaman. Jangan ditanya ke kami dong kalau soal itu. Siapa tahu itu bagian dari upaya untuk memecah belah kita. Ya kan kita nggak tahu semua.
Pemirsa, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia mengecam keras aksi teror kepala babi yang ditujukan kepada redaksi Tempo. Sementara Komite Keselamatan Jurnalis Indonesia melaporkan teror kiriman kepala babi ke Barreskrim Polri. Komite Keselamatan Jurnalis Indonesia atau KKJI melaporkan teror kiriman kepala babi terhadap jurnalis Tempo ke Barreskrim Polri. KKJI menilai teror kepala babi merupakan serangan dan pembunuhan simbolik bagi jurnalis dan media yang kritis merespon isu terkait kepentingan publik. Pengiriman paket kepala babi ke kantor redaksi Tempo ya, yang ditujukan kepada seorang jurnalis perempuan Tempo dan juga sebagai Bocor Alus. Nah, kita melihat setelah kita periksa bahwa pengiriman paket ini adalah kita mencurigai sebagai teror, sebagai simbol ancaman pembunuhan ya. Karena kepala babi ini dengan telinganya sudah dipotong begitu, dan tentu ini yang akan kita laporkan ke kepolisian agar kasus ini diungkap ya, siapapun itu pelaku. Sementara itu, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia atau IJTI mengecam keras aksi teror kepala babi yang ditujukan kepada redaksi Tempo. IJTI mendesak polisi segera bertindak untuk menangkap pelaku teror serta mengusut tuntas kasus ini. IJTI mengecam aksi teror dengan pengiriman kepala babi ke kantor redaksi Tempo. Ini adalah ancaman nyata terhadap keselamatan jurnalis, ancaman nyata terhadap kemerdekaan pers, dan juga ancaman nyata terhadap demokrasi. IJTI mendesak aparat kepolisian untuk mengusut tuntas dan menindak tegas pelaku teror tersebut. Pers tidak akan kalah oleh aksi-aksi teror seperti ini. Pers dan publik akan bersatu untuk menjaga bersama-sama kemerdekaan pers. Teror kepala babi dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Pers yang menjamin kebebasan pers dari segala bentuk intimidasi dan kekerasan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Dewan Pers mengutuk keras kasus teror kepala babi yang ditujukan bagi jurnalis Tempo. Dewan Pers juga mendorong polisi agar mengusut tuntas aksi teror yang dinilai sebagai bentuk kekerasan dan juga premanisme. Dewan Pers dan komunitas pers mengutuk keras setiap bentuk teror dan dengan segala macam bentuknya yang dilakukan terhadap jurnalis maupun terhadap perusahaan pers. Tindakan teror terhadap pers merupakan bentuk kekerasan dan premanisme. Ketiga, wartawan dan media massa bisa saja dalam menjalankan tugasnya melakukan kesalahan, termasuk pemberitaan yang dikeluarkan oleh sebuah media. Namun, melakukan teror terhadap jurnalis merupakan tindakan yang tidak berperi kemanusiaan. Tindakan itu sekaligus melanggar hak asasi manusia. 9 hari jelang Idul Fitri, Pasar Tanah Abang ramai warga yang berburu baju lebaran. iNews yang akan segera kembali. Aku butuh 8 hari jelang Lebaran, Pasar Tanah Abang ramai pengunjung. Pengunjung sengaja berburu dari jauh hari agar bisa memilih varian model terbaru. Mayoritas pengunjung menyerbu kios pedagang busana wanita yang tengah viral. Pembeli mencari busana muslim dengan model gamis outer. Sementara untuk busana muslim pria yang menjadi incaran tahun ini adalah gamis dan kurta. Harga yang terjangkau dan variasi model terbaru menjadi alasan warga memilih belanja di Pasar Tanah Abang. Pedagang pun merasakan kenaikan omset hingga di atas 50% dibandingkan tahun lalu. Diperkirakan keramaian Pasar Tanah Abang masih akan terus meningkat hingga menjelang Lebaran.
Ya benar. Inspirasi dari mana? Pemirsa, untuk mengetahui serunya berburu baju lebaran di pusat perbelanjaan di Tanah Abang, Jakarta, sudah ada rekan kami, Salam Rahmat. Selamat siang. Salam. Tren baju apa yang spesifik yang diminati oleh warga pada Ramadan kali ini? Ya, Arlisa dan juga pemirsa, inilah situasi terkini dari Blok A Pasar Tanah Abang, di mana saat ini antusias dari para pengunjung ini sudah mulai tampak tinggi untuk mulai berburu baju lebaran. Karena seperti yang kita ketahui secara bersama, Arlisa dan juga pemirsa, ini 8 hari lagi menjelang Hari Raya Idul Fitri atau hari kemenangan bagi umat muslim. Nah, Arlisa dan juga pemirsa, saya akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana situasi di sini begitu, karena memang dari pantauan kami di lapangan maupun juga informasi yang kami dapatkan bahwa untuk tahun di 2025 ini busana yang lagi viral ini ada untuk perempuan begitu ya, ada gamis outer yang warnanya ini cukup beragam, ada warna burgundi, lalu juga ada ice blue maupun juga warna putih yang paling banyak diburu oleh masyarakat. Sementara memang kalau untuk busana muslim pria ini masih didominasi oleh busana kurta dan juga gamis. Saya akan mengajak Anda, Arlisa dan juga pemirsa, untuk berbincang bersama dengan salah satu pengunjung di sini ya. Halo, selamat siang Ibu. Ini dengan Ibu siapa? Ibu Ika. Ibu Ika. Ibu ini datang dari mana, sama siapa aja ke sini, Ibu? Sama anak, sama cucu, terus dari Kemayoran. Dari Kemayoran. Ibu, ini udah beli apa aja, Bu, selama berbelanja di sini, Bu? Beli baju. Apa aja itu? Baju bayi, baju anak-anak, terus baju dewasa. Oke. Bu, ini alasannya kenapa, Bu, lebih milih belanja di Tanah Abang dibanding di pasar lainnya begitu, Bu? Lebih banyak pilihan, terus murah. Murah ya, Bu, ya? Karena ngambilnya grosiran. Oke, siap. Terima kasih, Bu, informasinya. Selamat berbelanja kembali. Arlisa dan juga pemirsa, saya akan mencoba untuk mengajak Anda lagi untuk berbincang bersama dengan salah satu pengunjung satu lagi mungkin ya. Halo, selamat siang Ibu. Dengan Ibu siapa namanya, Ibu? Rati. Ibu Rati. Ibu ini datang dari mana, sama siapa aja ke sini, Bu? Saya dari Tangerang. Dari Tangerang, jauh-jauh ke sini ya, Bu ya. Ini udah beli apa aja, Bu, selama di sini, Bu? Baru nyampe saya. Baru beli jilbab. Oke, rencana mau beli apa aja, Bu? Beli baju paling, beli baju koko, ya biasa buat lebaran. Ini emang udah sering belanja di Pasar Tanah Abang atau baru pertama kali sih, Bu? Udah sering sih. Emang biasa tiap tahun belanjanya di sini aja. Alasannya kenapa, Bu? Pilihannya banyak, harganya juga pasti terjangkau. Rame, jadi lebih seneng milihnya, namanya ibu-ibu ya. Siap, terima kasih berarti informasinya. Itu dia Arlista dan juga pemirsa, bincang kami bersama dengan sejumlah warga begitu yang di sini. Dan memang dapat kami informasikan juga, selain juga banyak sekali model varian yang ditawarkan begitu, ada banyak sekali juga untuk model maupun juga harga-harga yang ditawarkan, mulai dari puluhan ribu hingga ratusan ribu rupiah ini ada di Pasar Tanah Abang. Selain itu juga memang stoknya ini banyak sekali, Arlisa dan juga pemirsa, sehingga ini banyak sekali masyarakat yang boleh berburu begitu, maupun untuk dijual kembali begitu, yang nantinya akan dijual kembali oleh masyarakat. Yang dapat kami informasikan juga kepada Anda, Arlisa dan juga pemirsa, ini memang situasinya semakin siang sudah mulai semakin ramai. Mungkin Arlisa dan juga pemirsa ini masih bingung mau berbelanja untuk baju lebaran di mana. Kami tunggu kehadirannya di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat ini. Arlista. Baik, terima kasih banyak atas laporannya. Salam, tapi sepertinya saya sedang mengincar baju yang sebelumnya di belakang Anda itu yang warna krem. Mungkin setelah siaran saya akan menyusul Anda di Pasar Tanah Abang. Selamat kembali bertugas, salam. Pemirsa, jelang Lebaran, sektor busana muslim mengalami lonjakan permintaan yang signifikan. Berkah Ramadan membuat sejumlah pengusaha busana muslim pun kebanjiran pesanan. Berkah Ramadan dirasakan sejumlah pengusaha di tanah air. Salah satunya adalah Raisa Asmi. Ia merupakan pengusaha busana muslim di Pamulang, Tangerang Selatan, Banten. Dirinya mengaku kebanjiran pesanan di momen Ramadan. Jadi memang bisa dibilang Ramadan itu tuh kayak bulan panennya fashion ya, jadi memang untuk penjualan tuh naiknya tuh bisa berkali-kali lipat sih dari hari biasa. Seiring berkembangnya teknologi, tren belanja daring semakin digemari dan busana muslim menjadi kategori yang paling dicari. Berbagai macam busana muslim dengan desain modern dan elegan pun menjadi pilihan banyak konsumen. Raisa berinovasi untuk menghadirkan koleksi yang memenuhi selera pasar, baik dari segi model, bahan hingga harga yang terjangkau.
Karena kita emang basicnya online, jadi semua platform ya kita coba untuk gunakan untuk usaha gitu. Sama di Ramadan tahun ini kita juga ikut beberapa bazar. Raisa harus lebih kreatif dalam menghadapi lonjakan pesanan agar bisa memenuhi kebutuhan konsumen tepat pada waktunya. Menjelang Lebaran, perharinya itu produksian itu sekitar bisa 600 piece baju. Menjelang Lebaran ya. Tahun ini tuh lebih mengusung ke Lebaran nyaman, simple, dan bajunya tidak hanya bisa dipakai untuk Lebaran aja. Jadi baju bisa dipakai untuk setelah Lebaran, misalnya untuk kerja atau untuk main ke mall gitu. Jadi untuk desainnya tuh pasti lebih simple. Berbagai strategi digencarkan sejumlah pengusaha busana muslim guna meraup cuan jelang Lebaran dari tren belanja online di bulan Ramadan. Dari Tangerang, Banten, Wenda Nura, Jemi Yasin, iNews melaporkan. PLN menjamin pelayanan di stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta siap digunakan. Hal ini untuk memastikan pemudik yang menggunakan mobil listrik merasa aman dan nyaman selama perjalanan. Jelang arus mudik Lebaran, Menteri SDM Bahlil Lahadalia dan Direktur Utama PT PLN Persero, Darmawan Prasojo, meninjau kesiapan stasiun pengisian kendaraan listrik umum SPKLU. Salah satunya di rest area kilometer 379A, Tol Batang, Kabupaten Jawa Tengah yang siap melayani pemudik bermobil listrik 24 jam. Khusus wilayah Jawa Tengah dan DIY, PLN menambah jumlah SPKLU 6 kali lipat. Kini sebanyak 307 unit SPKLU tersebar di 215 lokasi di Jawa Tengah dan DIY. PLN juga menyediakan petugas siaga 24 jam membantu pemudik. Saya jamin kepada saudara-saudara saya, masyarakat yang melakukan mudik dengan memakai kendaraan listrik tidak perlu ragu karena ada 307 stasiun yang bisa kalian pakai untuk Jawa Tengah dan jaraknya per 20 km di sekitar tol. Sekitar LPG, dari sisi BBM, dari sisi listrik, maupun ketersediaan stok bahan bakar PLN, alhamdulillah aman. Clear di atas 20 hari. Hari raya kita kan tinggal 10 hari. Ya. Dan harapan kami itu saja para saudara-saudara kita yang mudik menggunakan mobil listrik bisa menikmati waktu bersamaan bersama keluarga, penuh kebahagiaan dengan catatan bahwa insya Allah lancar, di mana jumlah SPKLU yang tahun lalu jarak antara satu dengan satu tempat yang lain adalah sekitar 40 km. Untuk tahun ini sudah kami turunkan hanya menjadi 20 km. Para pengguna mobil listrik mengaku saat ini pelayanan di SPKLU semakin banyak dan baik. Penggunaan mobil listrik untuk mudik dinilai sangat hemat dan lebih nyaman. Secara nasional, hingga saat ini PLN bersama mitra telah menyediakan total 3.558 unit SPKLU yang tersebar di 2.412 titik strategis di seluruh tanah air. Untuk memudahkan pengguna, PLN juga menyediakan fitur trip planner yang akan membantu menemukan lokasi SPKLU terdekat. Dari Batang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Kapolda Lampung merespon pernyataan terkait dugaan setoran uang sabung ayam di Polsek Negara Batin pasca gugurnya 3 polisi saat penggerebekan. Butuh adanya bukti terhadap dugaan setoran sabung ayam tersebut. Kapolda Lampung Irjen Pol Helmi Santika menyatakan perlu adanya bukti terhadap rumor terkait kasus penembakan 3 anggota polisi saat menggerebek judi sabung ayam di Kampung Negara Batin, Waikanan, Lampung. Kapolda merespon pernyataan Kapendam 2 Sriwijaya setelah diduga ada motif uang terkait sabung ayam dalam kasus penembakan tersebut. Pihaknya terus melakukan penyelidikan dan berkomitmen akan melakukan proses hukum yang tegas dan transparan jika hasil penyelidikan terbukti adanya aliran dana judi sabung ayam di internalnya. Buat kami, ini harus dibuktikan. Datanya, faktanya mana gitu. Bukan hanya medsos, tapi dalam rangka merespon informasi itu, ya, tim dari Divpropam Polri, Itwasum Polri, Propam Polda dan
Irwasda Polda sudah turun untuk melakukan klarifikasi pengecekan apakah betul ada peristiwa itu atau tidak. Kemudian kalau memang ada datanya, sampaikan. Pasti kita akan tindak lanjuti, ya. Pasti akan kita tindak lanjuti. Buat Polri menangani anggotanya sendiri sudah biasa dan tegas dan lain sebagainya, setelah transparan. Sebelumnya, Kapendam 2 Sriwijaya, Kolonel Infanteri Eko Syahputra Siregar mengungkapkan berdasarkan investigasi sementara dan olah TKP, diduga ada motif uang sabung ayam yang turut menewaskan 3 anggota polisi. Temuan ini didapatkan berdasarkan keterangan para saksi yang kini juga telah ditahan pihak Denpom, yakni Peltu Lubis dan Kopka Basaryah. Keterangan saksi saya jelaskan lagi, ada uang dibagi. Siapa ya? Enggak Polsek, Ramil. Yang jelas nggak mungkin juga ada yang tidak mendapat. Gitu. Ada duit? Ada. Uang diterima? Ada. Cuman siapa aja? Nah ini masih dicari lagi. Saya sudah sampaikan, tidak boleh ada pelaku yang lolos. Anggota kita sudah menyerahkan diri, sudah kita periksa. Dipastikan ini pasti kena hukuman dia. Laporan ini akan didalami oleh tim penyidik gabungan guna mengungkap siapa saja oknum yang terlibat dalam judi sabung ayam tersebut. Dari Bandar Lampung, Andreas Afandi, iNews melaporkan. Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas mendalami kasus tewasnya 3 polisi saat menggerebek lokasi judi sabung ayam di Waikanan, Lampung. Kompolnas menduga penembak 3 polisi adalah orang yang terlatih atau biasa menggunakan senjata api. Komisioner Kompolnas mendatangi tempat kejadian perkara arena judi sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Waikanan, Lampung. Kedatangan Kompolnas untuk melihat dan mendengarkan langsung berbagai fakta dan informasi terkait penembakan 3 anggota kepolisian saat menggerebek arena judi sabung ayam. Berbagai fakta ditemukan Kompolnas saat mengurai secara detail kronologi kejadian penembakan di TKP. Kompolnas menemukan fakta adanya penggunaan senjata api pabrikan berdasarkan barang bukti selongsong peluru yang ditemukan di lokasi kejadian. Kompolnas juga menemukan potensi penembakan oleh pelaku yang diakui sudah terlatih menggunakan senjata api. Potensi penembakan dengan sasaran dengan luka yang spesifik, kan lukanya di kepala, ya bagian kepala sini, leher ke atas, sama di dada misalnya begitu. Nah itu cukup spesifik gitu. Lah kita cek dengan lingkungan sini, ya. Kalau itu dilakukan oleh orang yang tidak pernah pegang senjata, kayaknya susah. Jadi ini. Anggota DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dari Partai Perindo, Susilawati, menginisiasi pembuatan aplikasi sekolah digital masa depan Inkripsi. Aplikasi ini nantinya akan digunakan oleh seluruh sekolah, mulai dari TK, SD, sampai SMP negeri yang ada di Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan. Indonesia memasuki era digitalisasi yang menuntut seluruh fasilitas yang dimiliki mengikuti perkembangan zaman. Guna mendukung percepatan digitalisasi di Kabupaten Oku Timur, pemerintah setempat bekerja sama dengan anggota DPRD dari Partai Perindo Komisi 4 Susilawati meluncurkan aplikasi sekolah digital masa depan Inkripsi. Aplikasi ini akan memudahkan orang tua siswa memantau aktivitas anaknya selama di sekolah, mulai dari kehadiran, nilai, hingga proses belajar melalui smartphone. Saya mempunyai harapan bahwa sistem pendidikan di Oku Timur adalah pelopor untuk digitalisasi sekolah, sehingga kami dapat bersaing dalam hal kualitas sekolah dan anak-anak kami. Ada prinsipnya pemerintah Kabupaten Oku Timur sangat senang sekali dengan adanya aplikasi digital untuk anak-anak sekolah ini, karena di dalam aplikasi ini akan mempermudah daripada proses ajar mengajar, kemudian untuk para wali murid akan lebih mudah mengawasi daripada anak-anak didiknya. Dengan adanya aplikasi Inkripsi, diharapkan sistem pendidikan di Kabupaten Oku Timur dapat menjadi pelopor untuk digitalisasi sekolah. Dari Oku Timur, Sumatera Selatan, Jatmiko Francisco, iNews melaporkan.